Tidak ada kehidupan untuk saat ini, aku kehilangan jiwaku dan menjadi sangat mati rasa. Di masa lalu beban berat di hati tidak aku rasa. Yang kurasa sebelumnya hanyalah fisik yang lelah. Nggak tahu ada semacam puisi di situ, ditulis .id-nya. Aduh, selamat malam sobat sebat. Hari ini kita akan membahas apa, Rey? Modern slavery. Perbudakan abad modern. Mik Anda, Rey, mohon. Modern slavery. Nah, jadi, menurut si scmp.com, dia berbicara begini. What is 96? The term 96 describe the Bahasa Batak. Nanti saya translate, sabar ya. Jadi 96 ini merupakan jadwal yang diterapkan oleh perusahaan teknologi Cina, khususnya startup yang dari mana jadwalnya itu dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam, 12 jam di 6 hari dalam sepekan. Jadi setengah hari gua harus kerja gitu. Iya. Jadi Anda bekerja dalam hidup Anda sehari itu 12 jam. 24 jam waktu kita hidup dalam sehari, tidur dipakai 8 jam. Anda harus menyisihkan waktu juga bekerja 12 jam. Hiburan, paling 2 jam sehari. 4 jam gua ngapain? Makan aja udah habis sejam. Ini kita nggak ngomongin ini juga, berangkat sama pulang. Berangkat pulang. Habis sudah waktu 24 nih, matematik gue jelek, gue coba hitung tapi ya. 24 kurang 9. Udah berapa tuh? 24 kurang 12 udah 12. 8 tidur. Kalau tidur. Kalau nggak dia main game. Kalau nggak dia lenyap. Kalau main game kadang bisa ngantuk, men. Kalau bikin anak. Iya, nggak bakal sempet main game aja sejam 2 jam. Intinya lu nggak hidup. Nggak kepikiran dibikin anak. Budak. Kayak dia udah enak kali dengan populasi yang 2 miliar itu. Iya, emang itu mungkin salah satu usaha buat meredus populasi. Ya, selain jadi produktif, orang-orang juga jadi populasi menurun. 1 kali mendayung 2 pulau terlampaui. Ya dulu kan pernah kerja kantor. Iya. Kalau dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, sebenarnya terbilang normal. Gue mulai jam 8, 9, 10, 11, 12 sampai jam 1 istirahat. 2, 3, 4, 5, 8 jam. Dan di 8 jam ini gue juga kepotong sejam berangkat, sejam pulang. Berarti 10 jam hidup gue habis di itu aja udah bete. Sangat. Karena di dalam ruangan itu 12 kedua. Aduh. Itu beli nasi uduk aja itu. Mikir dulu kali. Belum ngantri. Iya. Dan lagi ya, jujur aja 8 jam kerja juga nggak 8 jamnya orang kerja. Masih ada buat istirahat. Bener-bener banyak polong-polongnya juga di kantor, cuman jam istirahat masih sempat ke warteg. Masih, karena ada waktu sejam tuh durasi boleh. Di modern slavery ini akan berpengaruh banget sama performa kerja orang. Yang mana orang kalau udah stres boro-boro bagus kerjaannya. Teliti aja dia pasti udah kelewat banyak tuh kerjaan-kerjaannya. Ada buktinya kayak gitu? Jelas dong. Gua aja yang kerja 8 jam teledornya bukan main. Apalagi kalau udah nginjak jam 4, udah ngantuk-ngantuk, bawanya pulang aja. Nggak bisa. Pasti orang tuh jam 4 tuh sejam sebelum pulang udah berhenti. Karena ada etiket di mana jam kerjanya 8 jam. Tapi menurut gue produktifnya itu sekitar 4, maksimal 5 jam. 2 jam performa terbaik sih. Dari situ mulai ada penurunan. Kenapa kita tiba-tiba bahas 96 ini? Orang dan kita kemarin kita bahas 11. Apa hubungannya dengan 96? Sepertinya ada di
si ojek online, si tukang antar barangnya ini yang jadi overwork karena jumlah paket yang mendadak naik drastis di event 11.11 kemarin. Jelas dong ngejar poin. Pedagang kan cuan. Ya, pedagang boleh cuan mas, tapi kan orang jalan duit modal segitu aja yang mengantar paket mah. Perusahaan ekspedisi cuan. Jelas karena yang atasnya, tapi yang bawahnya overwork men pasti. Ya nggak tahu juga sih, tapi sepenglihatan kita dari segitu banyaknya paket otomatis dong. Orang pasti Yang tiba-tiba 1 tiba-tiba jadi 10. Apa nggak kelimpungan? Apa nggak istirahatnya kurang? Apakah juga? ada bonus? Ya pasti itu juga kebutuhan mendesak. Ya orang kan kalau ada uangnya juga pasti jalan gimana juga. Gue lihat ini Nenen6 Jack Ma sangat mendukung gitu men. Karena ya itu tadi perusahaan Itu yang mukanya kayak di pan bakmi sengiap. Jadi kita udah lanjut Kan segeng. ya intinya ya gue nggak bisa bilang wajar juga ya, namanya Gue orang. ngefans loh sama Jack Ma. Tapi karena dia terapin ini gue sorry Jack Ma, gue nggak ngefans lagi. Waduh, emang harus dipertanyakan juga nih kebijakan ini. Emang ini Bisa merugikan perusahaan sekaligus merugikan yaitu pekerjanya tadi. Tencent juga coy. Waduh, Gue berhenti main game. ya jangan gitu juga Oh mas. jangan ya. Nanti kita kurang hiburan, kita stres. Nggak Gantian kita yang stres. Ya bagusnya sih kalau di Indonesia sendiri masih penerapan 8 jam mungkin. Ini masih pengetahuan kita kan ada beberapa pekerjaan juga yang menuntut pekerjaannya itu lebih dari 8 jam. Tapi untuk sementara ini penerapannya masih lumrah-lumrah aja. Jadi yang gua lihat sih masih aman-aman aja dilakuin. Pertanyaan gua, Iya. setelah gua baca berita, ternyata di Nenen6 ini misalnya nih lu udah Nenen6 nih. Oh, Udah jam 9 nih harusnya lu pulang. iya. Ternyata mereka berlomba untuk lembur men. Wah. Dan tidak ada tambahan bonus lembur. Waduh, berarti ini jam 9 nih, muter 9 dak masih naik Masih. lagi. Jadi dianggap loyalitas kepada perusahaan. Apa benefitnya cuma loyalitas aja, nggak ada uang lembur tuh berarti? Nggak ada. Parah ya. Gila. Ini penerapan seperti ini sepertinya berbahaya nih kalau di Makan nasi Indonesia. ulam kayaknya nggak sempet men, kan ngantri dulu men. Wah, buru-buru makan nasi ulam, tidur aja nggak ada kali itu. Jadi udah kerja kayak kagak, gitu-gitu aja, tagihan numpuk. Oh, Kapan waktu pacarannya? ya itu tadi perbudakan boy. Ya Allah. Jadi kesimpulannya simpel aja sih sebenarnya. Nenek segini, Gadang. oh mau lu. Jadi kesimpulannya, Nah, iya, gimana tuh? buat lu yang udah pada punya kerjaan masih ngeluh, Nah, bersyukurlah karena kita belum Nenen6. kalau sudah 996 Boro-boro main ML, nggak ada, sakit lu. rengap-rengap, nggak ada pusing-pusing. Jadi Anda belum babak belur. Belum. Iya tapi ya nggak gitu juga mas. Soalnya gue juga lihat nih belakangan ada yang menerapkan setelah pandemi ini kan orang kebanyakan di rumah kemarin. Jam kerja dipersempit pas masuk. Cuman dalam seminggu tuh cuma ada 4 hari kerja dan ternyata performa pekerja meningkat. Contohnya, Ya berarti simpelnya aja. Lamanya waktu bekerja tidak menjadi jaminan pekerjaan akan tuntas. Itu intinya, bukan main lama-lamaan, tapi main fokus-fokusan. Bukan quantity, tapi quality. Tapi kalau di Cina kenapa diterapin? Nah ini Pak, ini masih perlu dipertanyakan nih sebenarnya. Ini pekerjaannya seperti apa dulu? 9 jam di kantor bener-bener begitu atau cuman jaga-jaga server atau apa? Tapi yang kita lihat sampai orang tadi di berita ada yang stres nih. Bahkan ada yang mati. Salah satu developer Tencent loh. Itu artinya bener-bener overwork. Sebenarnya sih intinya mah moga-moga aja di Indonesia tidak diterapkan satu. Dan kedepannya nggak banyak nih praktik-praktik yang ilegal lebih dari 8 jam yang nggak perlu lah.
Karena ada yang buktiin kok 4 hari kerja aja orang performa meningkat. Berarti kan ya itu tadi. Butuh pikiran yang fresh. Dah. Nah, paling itu aja sih dari kita ya. Sekian. Terima kasih. Bye. Bye. Kayaknya asik kalau kita bahas-bahas filosofi, tapi kitanya nggak ngerti-ngerti banget nih. Filosofi apa nih? Apa ya? Filosof gitu tentang Kenal filosof. yang Gua- juga sih. Gue mikirnya dia cuma kenal Jack Ma doang. Mulu. Ya kagak profit oriented juga kan, kadang juga orang tidur atau Kan dia hiburan, mendedikasikan hidupnya untuk money oriented. Pak. Lah barangkali kalau punya temen nih belajar filosofi sedikit kagak duit mulu ngomongnya, jadi ada ya melek lah dikit sama hidup. Menurut lu menarik gak sih kalau kita bahas-bahas tentang filosof gitu ya? Cuman itu dia. Untuk saat ini tidak. Maksudnya lebih ke kayak gini, contoh sosial, lingkungan. Nah, yang kadang itu dia ya, gue nggak ngerti kita nekelnya angle-nya dari mana nih? Dari si bodoh lah. Angle-nya. Oh iya, kita udah bodoh juga ya. Dari si bodoh mau nggak mau. Ini berita ternyata the coronavirus pandemic apa ini? Tapi nama websitenya sih scmp.com. Satuan kurikulum Malapetaka pemancingan.com.